Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ahadisan nabiyil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulumi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masabihud dalalat wa ashabihi anjamil hidayat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad imtisalan li amrik wa tasdiqan li nabiyyik wa mahabbatan fi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan li zalika wa taqabbalha minna bi fadlik wa azil hijabal ghaflati an qalbina waj'alna min ibadikas sholihin. Kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdiyin yang dirahmati Allah, di pertemuan yang kedua ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, baik dalam menjalankan aktivitas kita maupun lebih khusus lagi dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hari ini sudah masuk hari yang ke-12. Sebelum kita memulai kajian di sore ini, marilah sama-sama kita bertawassul kepada para ulama, para syuhada, para masyayikh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu bihi wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani. Ini bab yang kedua. Uti bab ololio. Wanto di minggu ila lumao miatia lo posambe mai bab bungalio bab bahulio dak itu polutu iyo lo ilimi wau para ulama. Al-babu sani fi fadilati la ilaha illallah. Bab ololio polutu iyo lo kalimat la ilaha illallah, meambola keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Qala al-Fakihani, lolo iya tituan Fakihani, inna mulazimata zikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Tutulio tutu lola lolaita itu hemohulita kalimat la ilaha illallah to itu tumuota ode delombele yampola ode tambatindo uito beito tunfil fakro mo engi mao upakiri yampola umisikini debolilio ma mo engi mao perasaan ulando perasaan misikini. Karena tempo-tempo perasaan miskin berarti mengganggu orang. Perasaan kita tidak mempunyai apa-apa. Padahal kita sudah mempunyai apa-apa. Modata ta hiyo ahara tawa
modata tahi o pangimbawa hi o ilengia hi o doia hi tahu atau bang tapi bawa perasaan lima ngolia itu dia bawa perasaan nota miskin tunggulo ila pita terusi ode harata bait ila pita terusi ode dunia bait. Kalau Imam Tuan Fakihani ini lo tanggulai mulazimata zikri inda dukhulil manzili wan itu lola ita uhe mohulita kalimat la ilaha illallah to itu tumuata udah dalam bele itu mo enggi mau perasaan ulando perasaan miskin. Yang demikian itu menghilangkan perasaan miskin, perasaan fakir. Waqad waroda anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi janbin minal kabair. Wau ilulu tiamai olo tutulio tut titalo tita ta mahulito la ilaha illallah wa maddaha wa maddalio maddal itu debulilio ma pembaca haya maddaya muddu la ilaha illallah hudimat lahu arba'atu alafi wanuta biasa hemo kalima uti ora salo delomo kalibilio betul memandang amala betul la ilaha illallah de wahyali mola tembangnya tu tibali mola mengi olio baito hudimat lahu arba'atu alafit mengi olio baito meambola andul olio baito opato lihu lo usa dosa uololo minal kabair dosa ududula qalu lo tindin tu mong sahabat oleh Rasulullah para sahabat bertanya ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair wanudeu oli mangolio bait wanudeu olio bait dia lu tue uma montok dosa ududula maliwololo dutuali uti dulu mongo sahabati ode Rasulullah da uwalio mao kalima buti mo enggi mao dosa opatoli dosa ududula iwalude udialo udusa qala lo tahu dati ya Rasulullah yukfaru li ahlihi walijironihi ambungoli ode mongo keluarga liu wau mongo tihediu de belehinto mauti dapat kita bayangkan betapa besar makna dari kalimat la ilaha illallah diampuni keluarganya dan para tetangganya. Wanude udialo dosa olio baito, dosa ududula pengambung walio, dosa ode mengoti hedio, keluarga li mengoti hedio. Tunggu lo mengopanggolan itu, wanu mau doa mengaruah, amboli ngambil, amboli keluarga, ambung olio mengoti hedio, longol karena hadis seperti mupatata atut olat pengambung wali dosa mengeluar wal ta mengotihe rawahul Bukhari riwayat Imam Bukhari intaha as-Sanusi ini sampai kepada Imam Sanusi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tio ya Rasulullah lo tahuda man qala kulla yaumin titalot ita tamahuli to tio mati idudulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin jaa yaumal kiamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri titalot ita tio muti idudulahu mahulita la ilaha illallah miambola pozikiri libati uti po hetuto
jaa yaumal kiamati me dunga mola to udulah dupo kiama wa wajhuhu kal qamari lakul itu delo hulala puluhui waw limolohui atau biasa disebut dengan bulan purnama. Karena buti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wanu topondo mota mali motopomo pitu la indaliyo ilaha awluwaliyo illa otoluliyo Allah opatiyo Muhammadun olimoliyo Rasulun olomiyo Allah opituliyo. Jadi motopomo helu pitu wow ke dalam batangan Allah betia uhemoh biasa muhutudu itu helu pitu 7 anggota yang biasa melakukan dosa itu 7 anggota. Bahulio po ondo mato itu. Oluolio po dungohu bulonga. Otolulio po bisala dila. Amba utantu ti. Amba u produksi lo hipo kalajadu sa uti anu bahuli-huli ama itu. Opatio ulu umah walia kedua belah tangan olimolio o atam huwalia kedua kaki olomio ombongo batnun opitulio tilalua atau biasa disebut dengan kemaluan. Maka kalimat ini yang membersihkan. Dedek dengan temulah hadis itu di bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Wautio eya Rasulullah letahuda afdalu zikri la ilaha illallah opi-opiohe meabo pol-pol lutu alu zikiri baito dawita itu la ilaha illallah li'annaha kalimatut tauhidi karena uti-buti kalimat tauhid kalimat untuk mengesahkan mapetuau itu wat tauhidu la yumasiluhu syai'un wa tauhid itu dialu mak barang tue umo hummayawa oleh itu tidak ada satupun yang menyamai kalimat tauhid itu wali anna laha ta'siran fi tathhiril batin wa utibati mau pengaruh tau memberikan pengaruh pada pembersihan batin. Pengaruhnya walau fayufidu nafyal alihati yakni berfaedah bermanfaat faedali umum nafyal alihah menapi mohinggi ma'o toton lalauhu potol eya bikauli la ilaha walaupun itu kalimat la ilaha dia ma eya wito hunali lo la ilaha mohinggi total la potol eya wa yusbitul wahdaniyata lillahi wau mopetatapu ottuwaulio menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala bikaulihi illallah. Jadi kalimata mu amila beti kosong yalimata mu amila la ilaha illallah. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mbah Kiai Haji Said Akil Siroj, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu baru nama. Kemudian lebih meningkat lagi la ilaha illa huwa. Karena itu Quran. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Wanuma menggunakan huwa. Huwa itu tangguli domirun goibun. Otawa bojatatalua. Saling mengenal tapi berjauhan, maka lebih meningkat lagi menjadi la ilaha illa anta menggunakan domirul mukhatab.
otawa wau tatalu anta itu tidak ada Tuhan selain engkau. Paling tinggi adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita pakai domir, kata huwa Ahmad, huwa Fatimah, huwa Ahmad, huwa Alvin, huwa Safwan, huwa Amsar. Medungga wakutu tueu tangguliat te Alvin, tanggulio te Safwan, tanggulio te Amsar, tanggulio te Andre, nggak bila uti mau popowat mati. Telalio mak bolo huwa. La ilaha illa huwa. Ai la maujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Ai la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi semua yang menggunakan dia akan mati. Tinggallah dia yang satu-satunya yang hidup, yakni huwallahu ta'ala. Sama dengan la ilaha illa anta. Anta Ahmad, anta Sony, anta Zulkifli, anta Yasser, dan sebagainya. Semua ini akan mati. Zulkifli akan mati, Sony akan mati, semua akan mati. Sisanya tinggal anta. La ilaha illa anta. Ai la maujuda illa anta. La anta illa anta. Kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdliyin yang sama dirahmati Allah, para guru, para masyayikh yang saya hormati dan saya ta'zimi. Jadi kegunaan daripada la ilaha illallah itu membersihkan, menghilangkan nafyul alihah. Muhinggimak toton lala potolo eya. Wan motolo eya lo harata, motolo eya lo jabatan, motolo eya lo tillahi pa huitu wa beti inggilo liyo lo la ilaha tuangalio lo illallah. Wa yaudu zikru min zahirin lisanihi ila batini qalbihi wa mahuwalinga zikiri baitu mondo bayahu lisanilio, mondo bayahu dilalio dari zahir lisannya ila batini qalbihi ode dalam kalibilio. Wali annal imana wa tutuli tutu imani baito la yasihu illa biha. Dila sah ngopohiya ode tuangala lo kalimat la ilaha illallah. Ai ma'a Muhammadun Rasulullah. Wow, Muhammadun Rasulullah. Wa afdalud du'ai wa opol-pol lutu alo doa alhamdulillah. Mo'a amilala deo hakul Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdliyin yang sama dirahmati Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wow, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo tahuda ai fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisdi. La ilaha illallah itu adalah perkataanku. Ini hadis qudsi. Dan titalo tita tamahulita beto itu dakhala hisni tutulia tutu tilo tilumoto ode hudumu, dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk ke dalam bentengku titalo tetatum tumota ode hudumu amina min iqabi, aman tiyo mondo sikisa. La ilaha illallahu hisni wa man dakhala hisni amina min adzabil.
amina min azabillah. Wa la ilaha illallah baito hudungu titalo tatu moto ode hudungu meambola ode benteng ulau aman itio salamat itio monto siksa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdul Wahid bin Zaid utia monto ali tuan Abdul Wahid bin Zaid annahu qala tutule tututio lolo iya kuntu fi markabin tuwaku tutueu wa betia to utaaya meambala to buatu fi markabin fatarahat narihu ala jaziratin pilembelo ami baito lo dupoto ode liputueu. Kalau kita ini naik perahu kemudian terbawa oleh ombak, oleh angin ke satu pulau. Fatarahatna rihu ila jaziratin. Lain unggamu tak ada pulau tueu itu. Fakharajna ilal jazirati faro'aina syakhsan ya'budu sonaman. Tau ami mailum wala muta. Tahu ami mailum wala muta ode liput tuebe itu, de pulau tuebe itu. Ilon tengah mutalan tau ngota ya'budu sonaman. Tau ngota hemolu obui menyembah patung. Fakulna lahu iyo lolo iya ami ode elio berkatalah kami kepadanya ta'budu hadas sonama wa fina mayyasna mislahu upai tua itoti hemolu obu bu ibotie wa to olan betia bel udialu taton hemo hutu odi beti. Fakola maka berkatalah seseorang yang menyembah patung itu lolo iya ta hemolu bobu iba itu antum man tak buduna iwan ti mongol taton tahetu bolu mongol kalau kalian apa yang kalian sembah. Fakulna maka kami berkata na'budu ilahan fis sama'i arsuhu wa fil ardi batsuhu wa fil bahri sabiluhu. Kami menyembah Tuhan yang memiliki, kami menyembah Tuhan yang memiliki arasnya itu berada di langit dan memiliki kekuasaannya berada di bumi dan memiliki fil bahri sabiluh dan memiliki di laut itu ada jalannya. Ini makna majazi. Qala man a'lamakum bihi bolo wali ma wali paitu abut teh melu bobo ibu itu. Ina olok taton talo ngajar ilmu ngoli leto baitu. Kulna maka kami berkata arsala ilaina rasulan ilahul alimai ode alami rasul. Qala ma fa'ala bir rasuli. Maka dia berkata, apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah melakukan dia Tuhan kalian itu kepada rasulnya? Qulna qabadahul malaku ilaihi. Kami mengatakan bahwa rasul itu telah diambil oleh sang maharaja kepadanya. Qala maka pun dia berkata, tilolo iya, fahal taraka indakum min alamatin, naoro tilola lima tulima ngoli penu botuo tatueu. Apakah ditinggalkan kepada kalian satu tanda atau satu alamat? Kulna maka kami berkata, naam. Kitabul Maliki. Kami berkata, ya, ditinggalkan kepada kami kitab oleh kitabnya sang maharaja. Qala hal indakum minhu syai'un
Maka seseorang itu berkata, apakah kalian memiliki sesuatu dari kitab itu? Na ulu mongoli barang tuwe makmun itu bait. Fasyara'na nakra'u alaihi suratal rahmani. Iyo ma milulai yalami amilo baca lo mola tanggulaliyo surah ar-rahman. Fama zala yabki hatta khatamat. Maka senantiasa mahiyah ngolomola betia. Tahu ngota betia. Maka senantiasa menangislah sampai surat itu khatam, selesai dibaca. Summa kola, maka dia berkata, Paitu Abu Tilolo iya, mayan bagi ayya'siya sohiba hadal kalami, tidak pantas dilapatuti umutola bola tak huolo farmani beti. Tidak pantas kita untuk bermaksiat kepada yang mempunyai perkataan ini. Yang dimaksud adalah surah Ar-Rahman. Summa aradna alaihil islama fa aslama. Maka kami menyerahkan iyo ma ilai ngolami tio ode umum masuk islamu wa tio ma lohuli tolomola kalimat dua syahadat malal islamu itu. Wa hamalnahu ma'ana fis sapinati wa ma tiliang ngolami sama-sama. Malona olami sama-sama tio bulatu bait. Falamma jannal lailu tuk male tunggal waktu hui malu di oloma wa sallainal isya'a wa amima idotabia isya akhazna mabaji'ana linnaumi amitama ilohila lopuhelilo huta. Kami mengistirahatkan punggung kami untuk tidur. Mutimbiyongan ngepe. Faqala lana, maka dia berkata kepada kami, hadzal ilahu alladzi dallaltumuni alaihi yanam. Tinggal uti yindulio lipa itu abuti. Buti ya upilotun limangoli ode elak. Ngaol tiba itu mau tuluh. Ini pertanyaan sang penyembah patung yang masuk Islam ini. Tuhan yang kalian perkenalkan kepadaku, yang kalian tunjukkan kepadaku, apakah dia itu tidur? Mutuluh dalam timongoli. Hazal ilahu alladzi dalaltumuni alaihi yanam. Apakah dia tiba-tiba mutuluh? Kulna. Maka kami berkata, bal huwa hayyun qayyumun la yanam. Ya betie bila tamu tuluh, dia maha hidup dan tidak pernah tidur. Kola, maka beliau berkata, si laki-laki ini berkata, bi'sal abidu longgo boli leto wato, betapa jeleknya hamba ini. Antum tanamuna wa maulakum layanam. Tinggal boleh oleh to wato, jelek sekali hamba ini. Kalian tidur sebagai hamba, sedangkan raja kalian tidak tidur. Jadi pemahamannya, sedangkan raja tidak tidur, apalagi hambanya. Jadi hamba yang tidur di depan raja itu hamba yang kalau menurut kita hamba yang kurang beradab. Raja ulahu watole tatutul. Ololo keadaan liu iduli betiele lela ibetia ololo timongoli bawa watole mal mutuluh yang bola eja mutuluh. Artinya tidur menurut dia itu adalah kelalaian kepada Tuhan. Bagaimana kalian bisa mengingat dia? Kalian banyak tidur. Falamma wasalnal
Barra to amale duga mata ada tudu ketika kami telah sampai ke tepian ke darat, wa aradnal insirafa jama'na lahu syai'an minad darohimi. Ketika kami sampai ke tepian, kami ingin mamubu alamauti, ingin berpisah dengannya. Amilohimu a doi wahilami dari paitua beti. Kami mengumpulkan sesuatu dari dirham. Faqala, maka dia berkata, mahaza, ilohaya beti talia, mawol uti. Timangol beti wahi beti uti mawol uti. Kulna tasta'inu bihi ala nafsika. Pemakiyama olehmu peturunin uti beti batangamu. Biasa le orang tekan di tuan mau bu alama tau tatamannya kan memongohi tanggulali hadiah, mengohi tanggulali cenderamata dan sebagainya. Bertanya ini sang laki-laki, apa ini? Maka si Zaid ini, Abdul Wahid bin Zaid ini berkata, pemakiyama uti peturungimu batangamu. Kulna tasta'inu bihi ala nafsika. Pemakiyama uti peturungi batanga, gunakan untuk menolong kebutuhanmu. Faqala, maka dia berkata, dan laltumuni ala torikin ma'arokum salaktumuha. Kalian memberikan petunjuk kepadaku satu jalan yang aku tidak melihat kalian jalan melewati jalan itu. Tinggal nengohi petunjuk de elau dalalatue wau dila ontonga dilalo ontonga timongoli lo libae mo di dalalabe. Anakuntu a'budu gairah falam yudi'uni. Anakuntu a'budu gairahu falam yudayyini. Wa ubertia mulolo tau dipahami lubo ada elio ya tio dila lolola alam. Maksudnya adalah dulu belum aku masuk Islam, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan aku. Afayudayyi'uni al-ana ba'da ma'araftuhu. Apakah dia akan meninggalkan aku? Apakah dia akan menyepelekan aku setelah aku mengenalnya? Cerita ini muatannya adalah muatan tauhid. Cerita ini muatannya adalah muatan betapa kalimat la ilaha illallah itu sudah menghujam dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar disebutkan. Tapi sudah menghujam dalam hati sehingga dia mengaplikasi. Ketika ada yang memberikannya uang, biasanya kan orang tua itu tiwan nak bolo jalo delo doi, tinggal limbu tango pebit, jalo delo doya betia. Padahal nak situ salah satu kelengahan kita, salah satu ketauhidan kita, bahwa seakan-akan uang itulah yang membantu kita. Cerita ini sangat bermakna buat kita sekalian. Sampai beliau mengatakan, hiyambola mulolo, dulu aku tidak menyembah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan aku. Apakah dia meninggalkan aku sekarang setelah aku mengenalnya? Apa yudayyi'uni al-ana ba'da ma'araftuh. Apakah dia akan meninggalkan aku, menyepelekan aku ketika aku mengenalnya? Kaum muslimin wal muslimat, warga dahyin yang sama dirahmati Allah. Cerita ini sangat bermakna buat kita sekalian. Apalagi di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Saya teringat dengan hadis Rasulullah
yang biasa disampaikan itu oleh para penceramah, biasa kita dengarkan baik lewat media-media sosial. Lisoimi farhatani, bagi yang berpuasa itu ada dua kesenangan, kebahagiaan. Pertama, farhatun inda iftorihi, pertama adalah bahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi, yang kedua adalah kesenangan, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menyampaikan bahwa ketika berbuka senangannya adalah senangan di dunia. Ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, berarti kesenangan di akhirat. Saya berpikir bertemu dengan Allah bukan cuma nanti di akhirat. Bertemu dengan Allah, bertemu di dunia ini. Karena pertemuan dengan Allah di dunia ini, itulah pertemuan kita dengan Allah di akhirat. Allah yang ada di dunia, itulah Allah yang ada di akhirat. Bagaimana kita bertemu dengan Allah yang berada di akhirat, sementara kita tidak mengenal Allah yang ada di bumi ini. Cerita ini menjadi inspirasi besar buat kita, bahwa tidak mungkin Allah akan meninggalkan kita sebelum kita mengenal Allah. Padahal ketika kita mengenal Allah, pasti Allah akan bersama kita. Cerita ini memberikan inspirasi bahwa tidak mungkin Allah meninggalkan bila patuti, tidak mungkin Allah melolama olio, tautio dipo masuk Islamu, tolo matu Allah Ta'ala, ilo ngalapolo inta malo tuta, ilo tawali Allah Ta'ala, patala, terlalu Allah Ta'ala, tidak ilio. Artinya meyakini adanya Allah, merasakan adanya Allah penting bagi kita. Tidak perlu kita mencari Allah ada di mana, karena Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tapi Allah itu dirasakan keberadaannya. Bertemu dengan Allah bukan cuma di akhirat, bertemu dengan Allah berada di dunia ini. Jadi farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan ketika bertemu dengan Allah itu adalah kesenangan kita berada di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan sedikit. Wa utiya Rasulullah latahuda addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Popoluali mongoli meambola popoluala limongoli zakati lo batanga limongoli wala umahulito la ilaha illallah. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibni Abbasin wa walaili Ibnu Asakir mandali Ibnu Abbas qala lalu iya tio qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo tahuda inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i. Tutul ya tutu umahulita la ilaha illallah beito wa ulitola tutul kalibi jabo mahulita wamba uti. Karena uhewa dupalo Allah Ta'ala itu kalibi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum. Allah itu tidak melihat bentukmu, Allah itu melihat hatimu. Jadi perjumpaan hamba dudunggaya lewat lo eyali itu tidak mau kalibi. Makanya itu puasa ali.
puasa menahan penglihatan, itu tanggul imsak. Imsak secara syariat menahan makan dan minum. Tapi imsak secara hakikat menahan penglihatan, menahan pendengaran, semua kita tahan karena memunculkan yang satu, memunculkan mata kolbi. Karena kita ini mempunyai dua penglihatan. Alam naja'al lahu ainain. Bukankah telah kami memberikan kepadamu bukan dua mata ini. Kalau dua mata ini hanya mampu melihat yang fisik. Ainain itu dua penglihatan. Yang dua mata mampu melihat yang fisik, sedangkan satu mata lagi itu dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan satu mata itu mampu melihat yang batin. Itulah mata hati. Jadi ketika semua ditahan, imsak, mata tidak melihat apa-apa, telinga tidak mendengar apa-apa, semua dalam keadaan tertutup, yang muncul adalah mata kolbu. Dan siapa yang mengucapkan dengan mata kolbunya la ilaha illallah, tadfa'u an qailiha, akan ditolak siapa yang mengucapkan itu 99 pintu dari bala. Kenapa di puasa ada yang namanya imsak, menahan. 10 hari terakhir ada yang namanya iktikaf, berdiam diri. Coba. Kenapa dalam haji ada yang namanya ukuf di padang Arafah, berdiam diri di padang Arafah. Kenapa dalam sholat ada yang namanya khusyuk? Jadi ketiga ibadah ini membutuhkan konsentrasi kebeningan hati. Wukuf itu membutuhkan kebeningan hati. Iktikaf di masjid ketika bulan puasa terakhir membutuhkan kebeningan hati. Jangan sampai tubuh kita berada dalam masjid, tapi hati kita berjalan-jalan. Mama dalam motihi, mau iktikaf, wah itu HP. Tidak tanggul iktikaf, putih tanggul. Loh, kenapa dalam zakat tidak ada itu? Dalam kitab Mawaizul Uspuri ya di situ disebutkan bahwa as-shadaqatu qabla as-shadaqatu tahruju min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula ala yadi sahibiha. Sedekah itu ketika keluar akan sampai ke tangan Allah lebih dahulu sebelum dia sampai ke tangan sang penerima. Jadi bedanya, jadi spesialnya sedekah ataupun zakat seperti itu. Dia tidak butuh kehusuan, dia hanya butuh keikhlasan. Kalau sholat butuh keikhlasan, butuh kehusuan. Kalau puasa butuh keikhlasan, butuh imsak untuk menahan semua. Sama dengan haji, puncak haji adalah berdiam diri di wukuf di padang Arafah. Kalau zakat, kalau sedekah lain lagi. Dalam kitab Mawaizul Uspuriyah bahwa sedekah itu ketika keluar idza kharaja min yadi sahibiha, ketika keluar dari tangan yang memberikan sedekah itu langsung diterima Allah dulu, kemudian sampai kepada tangan yang kita berikan. Itu keutamaan sedekah. Makanya dalam surah Al-Maun itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian yang mendustakan agama? Mereka itulah allazi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim, tidak memberikan sesuatu kepada anak yatim. Kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdiyin yang sama dirahmati Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lo tahu dati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin,
dialu watongota yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi lahulita tio la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sodako abdi. Allah berfirman, benar apa yang disebutkan oleh hambaku. Anallahu la ilaha illa ana. Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi yang pantas mengucapkan aku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menggunakan aku, kalau kita manusia, itu hanya meminjam. Aku Fatimah, aku camat, aku dokter, aku pejabat dan sebagainya. Aku itu hanya pinjaman. Satu waktu semua akan hilang, camat akan hilang, bupati akan hilang, jabatan akan hilang, akunya kembali kepada, bahkan yang mengaku aku, yakni manusia, akan hilang, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai dalam ibadah kita merasa aku. Karena perasaan aku telah sholat, aku telah zakat, aku telah puasa, jangan sampai ini akan merongrong amaliyah kita. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, warga Nahdien yang sama dirahmati Allah. Ushidukum ya malaikati, pepesaku sio oli mongoli malaikati, qad ghafartu lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar, malapatu ilang bumu dusaliyo umale mulwa umale yolimai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa Allah tahudati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan dakhalal jannah. Titalo tita tamhulito la ilaha illallah wa ikhlasi. Ikhlas itu walau ikhlas min riya'id. Dalam kitab Iqazul Himam, sarah dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, di situ ada percakapan antara sahabat dengan Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal ihlasu? Wahai Rasulullah, apakah ikhlas itu? Maka Rasul menjawab, saufa as'aluhu ila Jibril. Nanti aku akan tanya kepada Jibril. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlasu? Wahai Jibril, apakah ikhlas itu? Jibril menjawab, saufa as'aluhu ila Rabbi, aku akan menanyakan ikhlas itu kepada Tuhan. Bayangkan betapa pentingnya makna dari ikhlas itu, sampai-sampai ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul menjawab, aku akan tanyakan kepada Jibril, karena Jibril penyampai wahyu. Ketika ditanya kepada Jibril, Jibril pun mengatakan, aku akan tanyakan kepada Rabbul Izzati, Tuhan yang maha mulia. Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah menjawab, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari segala rahasia. Sirrun min asrori la yattali'uhul malak wala yufsiduhu syaitan. Ikhlas itu tidak mampu kelihatan oleh malaikat pencatat amal. Wala yufsiduhu syaitan, dan tidak bisa dirusak oleh iblis. Kan biasa kita berbicara kalau amal ditulis oleh malaikat atau amal dirusak oleh iblis. Ikhlas itu adalah amalan yang sudah tidak mampu ditulis lagi oleh malaikat karena tidak dilihatnya dan tidak bisa dirusak lagi oleh iblis. Itulah tingginya amal itu. Karena amal yang kita lakukan semata-mata hanya kepada Allah. Hanya kita dengan Allah yang mengetahui. Makanya dia butuh keheningan. Makanya dalam puasa butuh imsak. Ditahan mata, ditahan semuanya. Yang hanya mampu melihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'tahu liman yasha. Ikhlas itu Allah berikan
kepada siapa yang Dia kehendaki. Jamaah kaum muslimin wal muslimat warga Nahdliyin yang sama dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita apa yang saya sampaikan ini. Nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada para guru, kepada para masyayikh, kepada para kiai. Saya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ini yang kurang berkenan, yang keliru, dan itu semata-mata adalah kekurangan dan aib saya secara pribadi. Apabila ada yang saya sampaikan ini benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dumtum fi khairin wa afiyatin, dan selamat melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-12. Semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.